Kita buka Kejadian 45. Kejadian 45, peristiwa tentang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, Bapak Ibu Saudara mengerti peristiwa ini ya, ketika Yusuf mengalami penganiayaan dari saudaranya karena dia menyampaikan nubuatan, mimpi bahwa Yusuf akan dipakai untuk memimpin di Mesir, dan akhirnya saudaranya iri, marah dan membunuhnya. Tapi ternyata Yusuf masih hidup dan bahkan menjadi Perdana Menteri. Dan waktu itu mereka ditangkap untuk bertemu dengan Yusuf. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya, karena seorang pemimpin, saudara, ya, Perdana Menteri itu tingkatnya hampir satu level dengan raja. Jadi mereka ketakutan sekali. Mereka yang memfitnah, mereka yang membunuh, mereka yang membenci, mereka yang tidak percaya kepada apa yang dinyatakan oleh Yusuf, bahkan bapaknya sendiri, dan dianggap Yusuf ini sudah mati. Tapi ternyata mengakui di depan saudaranya, dan saudaranya tidak ada yang berani, saudara, karena mereka takut sekali. Ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri." Nah, ini penting sekali ya, saudara. Ini satu konsep kerajaan Allah yang harus kita jalani juga. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan. Khususnya visi 10 tahun ke depan 2033, saya sudah menyampaikan kita akan melihat kuasa pembalikan. Amin. Ada pembalikan keadaan seperti Yusuf. Dulu dia yang dihina, dibunuh. Tetapi Tuhan membuat pembalikan keadaan. Ada rencana Tuhan. Asal Bapak Ibu Saudara mau setia, tetap fokus kepada mimpi, visi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau saudara yang saya gembalakan dengan sungguh-sungguh ya, Anda benar-benar mengimani. Bergerak dalam rancangan Tuhan itu butuh iman, saudara. Dan iman itu mengerti apa yang saudara dengar, saudara tangkap, bahwa itu datang dari Tuhan. Benar-benar ngerti. Bukan cuman ikut-ikutan. Itu tidak terjadi, saudara. Sama seperti yang saya katakan, mungkin nanti kapan saya bahas. Di surat Raja-Raja itu, seorang yang tidak percaya dari pengawal raja, tidak mempercayai panglima itu, menghina nabi pada masa kelaparan. Tuhan tuh bisa membuat cara yang luar biasa. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan makanan, dan orang yang tidak percaya ini hanya melihat saja. Nabi berkata, "Satu hari terjadi sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak akan bisa menikmati, tapi kamu hanya melihat saja
Bukan melihat saja, saudara, mati dia, diinjak-injak. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak melalui firman Tuhan ini ya, kita belajar. Segala perkara yang terjadi dalam hidup saudara, itu bukan kebetulan. Asal saudara punya iman. Tanpa iman saudara, apa yang terjadi dalam hidupmu akan sia-sia. Jadi saudara jangan pikir bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidupmu akan bekerja sesuai rancangan Allah. Tidak. Jika tanpa iman. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus punya iman benar. Iman ini dijaga. Bahwa apa yang saudara lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu bukan seperti orang dunia. Saudara orang pilihan seperti Yusuf. Kalau kamu punya iman, maka itu Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Bagaimana visi 10 tahun ke depan, ini baru kita ini jalan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. Kita ini sedang berjalan loh saudara terus. Kalau saudara tanpa iman, engkau enggak akan melihat sesuatu. Karena itulah prinsip hidup kerajaan Allah, prinsip hidup umat Allah. Saya beriman sejak tahun 98, apa saja yang terjadi dalam hidup saya, itu semua bertujuan untuk sesuatu yang kekal bagi kerajaan Allah. Tidak mungkin tidak ada. Entah itu pertobatan, entah itu keselamatan, entah itu visi Tuhan, entah itu pemakaian Tuhan, entah itu apa saja bagi dia. Kalau saudara beriman, maka sebagaimana pujian yang kita naikkan, Allah itu sanggup saudara, yang memberi kemenangan buat saudara. Tanpa iman kamu tidak dapat apa-apa. Kejadian terjadi apa? Ngomong aja lah kejadian apa yang saudara jadi. Kalau kau tidak beriman kepada apa yang Tuhan berikan, apa yang kau alami itu berlalu, percuma, biasa. Kenapa ada orang-orang, setiap kejadian selalu ada ujungnya, rancangan Tuhan. Kenapa Anda kejadianmu tidak pernah ada rancangan Tuhan? Apa bedanya saudara dengan orang itu? Iman. Kamu tidak percaya. Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tidak malu menderita. Karena ia yang memelihara aku. Dan memeliharakan apa yang dipercayakan kepadaku. Itu butuh iman saudara. Maka itu saudara perlu baca firman. Kalau saudara tidak baca firman, iman tidak keluar gitu loh. Katakan amin. Ya, 2 Timotius 1 ayat 12. Ya ini untuk menolong, jadi saudara yang mengikuti online dan saudara tempat ini ketika saya ngomong tim media ini dengan luar biasa. Jarang loh tim media seperti ini. Tepuk tangan dulu, jarang loh. Benar loh saudara. Cek aja di semua gereja. Saya kan udah keliling saudara. Cek, beda banget, levelnya beda. Kita levelnya aja eksklusif dah. Excellent. Ya. Sampai orang bingung, kok bisa ya Pak ya, pendeta ngomong mereka keluarin. Karena mereka orang cerdas saudara, amin amin. Jarang saya bilang, lihat di gereja terbesar pun gak akan connect, gak akan. Ya, bahkan maaf ya, gereja besar mediannya gak karu-karuan. LED-nya 2 kali lebih gede. Beda saudara ya. Maka itu semua tergantung daripada bagaimana didikan seorang gembala. Itu penting sekali. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu karena aku tahu pada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa memeliharakan. Jadi pegang ini. Apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Anda percaya 2 Timotius 1 ayat 12. Saudara pegang 2 Timotius 1 ayat 12. Mungkin saudara tidak tahu ayat ini. Tapi Rohmu berkata,
Karena saudara membaca firman dan saudara tidak hafal di mana ayat. Tapi saudara membaca dan firman yang kau baca dengan hati yang lembut, dengan tulus hati. Firman itu akan bertumbuh langsung. Menggores. Nah itu iman. Itu terjadi saudara. Sebab Allah yang memelihara saudara. Pemeliharaan Allah terjadi tidak mungkin tanpa iman. Saudara tidak punya iman. Dari ayat itu, saudara seperti orang dunia. Saudara kalau ngomong hidup ya, minta maaf. Kucing itu bisa hidup saudara. Orang kan bilang, yang penting saya bisa hidup Pak. Beda, hidupmu beda sama orang beriman. Kalau cuman hidup saudara ya, enggak usah jadi Kristen. Hidup saudara. Apa angel sih hidup? Wong saya dulu ya enggak kenal Tuhan kerja. Ya enggak utang orang, enggak minta orang, enggak ngulang ganggu keluarga kok. Bisa ya? Apa bedanya sekarang dengan saya beriman? Apa yang terjadi atas Yusuf itu terjadi atas saudara. Jangan melihat sisi jadi Perdana Menteri. Bukan. Tapi dalam setiap kejadian saudara. Karena Yusuf beriman berpegang kepada visi Tuhan. Untuk kekekalan loh itu. Untuk keselamatan. Bukan untuk diri saudara sendiri. Allah memelihara saudara untuk tujuan dia. Kalau saudara beriman, dimanapun saudara berada, maka Allah akan menyertai saudara. Dimanapun saudara, mau di padang gurun sekalipun. Bapak Ibu saudara belum pernah ke padang gurun. Kalau saudara ke padang gurun pernah saudara, engkau akan tahu betapa Allah itu dahsyat. Lain kali coba carilah di padang gurun mana. Bromo aja lah, coba di sana. Itu enggak ada apa-apa loh saudara. Padang gurun di sana saudara, betul-betul saya mendengar pernyataan seseorang yang ada di padang gurun yang dilewati bangsa Israel. Dia bilang, impossible orang hidup di sini. Tapi bangsa Israel dipelihara oleh Allah. Mereka tetap hidup. Aneh enggak? Makanya kalau kita diizinkan bisa ke Israel itu melihat yang ini saudara. Mengetahui, wow. Benar dia hidup ya. Benar loh saudara. Tidak ada air, tidak ada apa-apa. Kering kerontang. Kok hidup? Rahasianya satu. Karena Allah punya rancangan. Dan karena ada satu pemimpin dia itu Musa yang beriman. Dia tuntun umat Israel. Yang percaya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, bisa mengerti ya. Supaya saudara tahu, loh Pak, aku ngalami gini kok nggak sama sih sama Pak Feby. Pak Feby ceritanya kok ujung-ujungnya kok rasanya gaduk tuh sama Tuhan tuh. Lah saya ngalami ini tambah remek ya saya Pak. Karena kamu tak punya iman. Makanya Ibrani 11 ayat 6 tadi, tanpa iman. Bagaimana aplikasinya iman itu? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Kalau saudara sudah berpaling kepada Allah, Anda harus percaya bahwa Allah itu ada. Kehadiran Allah dalam hidupmu berbeda dengan tetanggamu. Yang setuju katakan amin. Kehadiran Allah dalam hidupmu, dia punya planning. Memakai saudara untuk kekekalannya. Sama seperti Yusuf. Bagian dari 12 suku loh saudara. Anak Yakub. Dan Allah memakai Yusuf. Segala kejadian terjadi dalam hidup Yusuf tidak pernah tanpa campur tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang bekerja. Kalau beriman. Kalau Yusuf tidak beriman masuk sumur langsung nangis, nyanyi. Bila ku mati, kau juga mati. Roh lagu itu. Tuh. Ini orang dan tidak beriman. Anda kecepit dengan persoalan. Cara pikirmu udah kayak orang dunia. Gak akan terjadi sesuatu yang sesuai dengan rancangan Allah dalam hidupmu. Tidak pernah terjadi. Dan itu seperti kejadian-kejadian yang orang umum terjadi. Sedangkan orang umum aja berkata, ya mungkin ini kehendak Tuhan Bapak Ibu. Gitu.
Tapi mereka ngerti apa kehendak Tuhan. Berbeda saudara dengan orang-orang pilihan Allah. Ngerti saudara, segala sesuatu terjadi dalam hidupmu. Bahkan jarum pentul jatuh pun tidak pernah tanpa seizin Tuhan. Sehelai rambutmu pun jatuh tak pernah tanpa seizin Tuhan. Jadi waktu rambutmu berodol, jangan heran. Tenang saja. Amin. Anda itu orang beriman. Lihat ini. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang Tuhan inginkan. Saudara, saya beritahu ya, tidak mudah saudara menjelaskan Alkitab kalau engkau enggak dekat hati Tuhan. Ayat ini bisa saya pakai dengan segala interpretasi saya. Mau saya tujukan supaya saudara senang, bisa. Apapun saudara. Tapi Tuhan ajarkan saya, supaya saudara mengerti bahwa hidupmu dibedakan. Dan itu yang membuat engkau tahu bahwa engkau berjalan dalam visinya Tuhan. Bukan sekedar kejadian. Beda. Semua kejadian dalam hidupmu itu ada dalam kendali Allah. Dan saya kalau berbicara ini kepada orang dunia saudara, mereka pasti setuju. Ya Pak, saya percaya Tuhan itu memperhatikan kami. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa itu. Dia ngertinya di situ, tapi itu lapisan atasnya. Di dalamnya dia tidak ngerti. Ada enggak proses keselamatan itu? Ada enggak pertobatan itu? Supaya saudara tahu ketika terjadi sesuatu dalam hidupmu, engkau masuk hadirat Tuhan dan engkau melihat rancangannya. Kembali ke Kejadian 45. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Loh saudara, menjual loh. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bisa mengerti? Dijual, dimasukkan sumur. Itu kan dibunuh sebetulnya. Tapi karena Yusuf memiliki visi Allah, dia beriman. Tolong buka dulu iman timbul dari pendengaran akan firman. Maka itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara bisa bergerak seperti Yusuf? Karena Yusuf punya iman. Kok bisa dia punya iman? Karena dia dengar firman. Nah kita ini sudah komunitas bersama-sama. Tidak usah aneh-aneh. Tidak usah cari-cari tentang iman apa. Firman apa. Saudara sudah saya gembalakan. Kita ini sedang berjalan dengan iman. Katakan amin. Itu gereja, itulah komunitas sebagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Setiap gereja punya perjalanan padang gurunnya. Sampai tanah Kanaan. Gak perlu cari iman sendiri. Karena saya percaya Tuhan bergerak pada iman yang ditaruh kepada pemimpin untuk membawa saudara bergerak terus. Taat saja apa yang disampaikan. Ketika saya sampaikan firman, firman itu akan Anda dengar, muncul iman. Pegang itu saudara. Dengan tujuan apa? Tujuan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Muncul iman. Yusuf itu luar biasa saudara. Bahkan sampai dijual jadi budak, dia tetap menjadi orang beriman. Sukar enggak saudara cari orang kayak Yusuf? Orang Kristen minta maaf hari ini, enggak ada iman saya bilang. Makanya ngawur aja. Tujuan hidupnya ngawur, kerjaan ngawur. Aduh saudara, saya bilang, aduh kamu anak-anak banget ya. Enggak ngerti-ngerti. Kristenmu berapa lama? Udah 20 tahun om. Kristen 20 tahun sampai hari ini bulet terus kamu.
Tidak ngerti tak. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ada dalam kendali Allah. Yusuf dijual jadi budak loh saudara. Jadi pembantu laki-laki di rumah Potifar. Siapa yang membuat Yusuf itu jadi budak? Ya saudara-saudaranya itu yang punya rancangan yang jelek untuk membunuh Yusuf. Tapi Allah membuat yang jelek jadi baik. Dituntunnya terus dia sampai kepada Potifar itu. Karena Potifar ini kan orang besar juga. Dan Yusuf akhirnya masuk penjara. Kenapa Yusuf bisa bertahan? Tidak nyanyi seperti yang saya tadi nyanyikan itu. Bila ku mati, kau juga mati. Pegel, kepahitan sama saudara. Awas kowe yo. Terus dia mentolo. Mati Yusuf. Saudara, orang yang bergerak dengan visi Tuhan, dia akan disertai dengan hikmat Allah terus. Meskipun dia jadi pembantu waktu itu saudara, difitnah lagi sama nyonyanya. Bayangkan kalau sudah nyonya tuan rumah memfitnah, tidak bisa apa-apa. Apakah Yusuf menyerah? Masuk penjara, dia pegang visi Tuhan terus. Bukan ambisi, bukan. Dia tetap pegang bahwa dia adalah umat pilihan. Dia tetap ngerti mimpinya saudara. Makanya Tuhan memberi hikmat tentang mimpi. Dan ketemulah dengan orang yang dihukum raja di sana. Dia bisa menafsirkan mimpi. Lihat saudara. Sampai pada akhirnya Yusuf berkata, jangan sesali ini meskipun kamu jual aku. Sebab sesungguhnya aku disuruh Allah untuk mendahului kamu. Loh, Yusuf itu mengabaikan persoalan dia mau dibunuh. Mengabaikan perkataan yang menyakitkan hati. Mengabaikan banget toh kepahitan, kesakitan hati yang terjadi pada kronologi hidupnya sampai dia di penjara. Itu bisa hilang dalam satu hari. Tapi Yusuf tahu semua yang terjadi tidak mungkin tanpa seizin Tuhan. Kalau Anda difitnah orang, Anda dipahitkan orang, bahkan Anda ditekan orang, bahkan Anda mengalami sesuatu yang buruk, percayalah bahwa surga terbuka terus atasmu. Allah yang akan bertindak, Allah akan bekerja bagi rancangannya, bukan bagi dirimu. Makanya orang Kristen itu warisannya hanya surga. Tidak usah bingung. Tidak usah takut. Kalau saudara hanya baca Alkitab ya, cuman pengetahuan supaya pinter khotbah, tidak terjadi dalam hidupmu. Yang kau khotbahkan pun tidak terjadi dalam hidupmu. Karena itu teori semua. Dan Yusuf berkata, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Wah. Bisa saudara, wenai. Sekarang saya sudah jadi sultan. Dulu kamu ngapain aku? Aku udah ngomong kalau aku ini udah dikasih penglihatan sama Tuhan. Sekarang aku konglomerat sultan, kamu datang ngemis-ngemis ya. Satpam, tangkap itu orang. Pahit saya masih ada. Itu manusia saudara. Itu orang yang tidak ngerti rancangan Tuhan dan dia bukan orang pilihan. Lah kalau orang Kristen kayak gini, ya jelas dia juga bukan orang pilihan. Yang Tuhan rindu ya Bapak Ibu Saudara, karena saya tidak mungkin membahas. Nanti di ayat 47 di pasal 47-nya Yusuf berkata, bukan memang kamu merekakan yang jahat. Dibuka sama Yusuf. Memang aku sudah ngalami. Sakitnya tuh di sini. Tapi Allah membuat yang sakit itu menjadi kesembuhan buat kamu.
Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, oleh bilurnya kamu sembuh. Tepuk tangan, ngerti sekarang. Tuhan Yesus mendahului kita. Dia mendahului kita, saudara. Untuk supaya saudara sembuh, maka hidup saudara sama seperti Tuhan Yesus. Kadang terjadi sesuatu di mana kuasa pembalikan terjadi asal saudara hidup dengan iman. Amin. Saya pesan, Tuhan tuh mau ingatkan umatku. Kalaupun mereka bekerja di dunia tapi jangan pakai cara dunia. Artinya bukan cara-cara, artinya cara dunia, cara masaknya beda. Bukan. Anda pegang dengan visi Tuhan. Kamu orang pilihan. Olehmu segala bangsa diselamatkan. Olehmu semua orang diselamatkan. Olehmu seisi rumahmu diselamatkan. Apapun terjadi dalam hidupmu, percayalah Allah ada di pihak saudara. Terus beriman. Katakan amin. Ini yang Tuhan minta gitu loh saudara. Jangan sekedar, Pak saya tak kerja ya Pak, ini Pak. Boleh Tuhan itu, tapi saudara tahu enggak bahwa kamu ada dalam destiny Tuhan. Jadi tidak bisa sembarangan saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf yang luar biasa. Buka Yohanes 17. Saya tunjukkan satu ayat. Dan nanti di surat Petrus. Yohanes 17. Ayat 11. Ini Tuhan Yesus berdoa. Ya, nanti di pengajaran kita akan bahas sesuatu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama itu siapa? Elohim. Ini banyak yang salah ngertikan. Di terjemahan FAYH, yang lain dikatakan terpujilah engkau. Gitu. Engkau yang agung. Engkau yang mulia, itu Elohim. Bukan namamu yang kau berikan itu nama Yesus itu, oh berarti namanya Bapa itu Yesus. Keliru. Banyak yang salah ya di sini. Saya tunjukkan bentar aja lah, supaya Bapak Ibu Saudara ngerti. Selama aku berada di sini, itu terjemahan FAYH. Selama aku berada di sini mereka yang telah engkau berikan kepadaku telah kupelihara dengan selamat. Oh sorry. Ayat atasnya. Sekarang aku, ayat 11 ya. Sekarang aku akan pergi dari dunia ini serta meninggalkan mereka dan datang kepadamu Bapa yang suci. Peliharalah mereka itu. Semua yang telah engkau berikan kepadaku, itu terjemahan. Jadi tujuannya kepada Elohim itu. Sehingga mereka bersatu seperti kita dengan tidak kurang seorang pun. Ya ini hanya supaya saudara mengerti firman ini, nama ini Elohim. Yang diberikan oleh Bapa. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya pemeliharaan Allah. Nama Allah yang ada di dalam hidup seseorang, itu tanpa iman tidak mungkin melekat. Orang benar itu hidup dengan iman karena dia percaya nama Allah, Elohim, nama putranya Yesus Kristus melekat. Saudara. Loh kalau melekat dalam hidupmu, kamu beriman, kamu percaya, sadar. Oh saudara,
Siapa musuh saudara? Kalau Allah bersama saudara, siapa musuh saudara? Dan Allah memelihara kita. 1 Petrus 1, saya tutup. 1 Petrus 1, ini warisan surga, saudara. Di 1 Petrus 1 ayat 5, atau ayat 3 dulu supaya saudara mengerti. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, itu Elohim, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus putranya dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, hidup penuh pengharapan itu kan vision. Mimpi saudara, mimpi yang Tuhan beri buat saudara, visi. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 5. Yaitu kamu, nah saudara, lihat, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara harus beriman bahwa Bapak Ibu Saudara dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Imanmu. Kalau saudara bisa praktek ini seperti Yusuf, maka engkau mengabaikan semua kejadian, bahkan kejadian yang menyakitkan, memilukan hatimu, maka kau akan melihat 10 tahun ke depan kuasa pembalikan terjadi. Karya kemuliaan Bapa terjadi. Itu yang Tuhan mau. Sabaro gitu loh. Tak ato, tak bersihkan kamu, tak cuci bersih, tak didik kamu. Anda belum dimasukkan sumur kok. Hanya cuma disuruh info ke Pak Webi. Wis melorok ya aku. Masih bersama saya enggak ini? Aduh ya, jauh ya. Hanya disuruh itu loh, info. Minta ampun. Aduh saudara, saya sampai ngelus dada, Tuhan. Memang umatmu di Janti itu terlalu lama di Korea Selatan. Jadi hambamu ngomong bahasa Indonesia, ngerti-ngerti. Minta ampun saudara, minta ampun saudara. Ampun minta saya, ampun minta. Amin. Saya punya teman itu di YouTube terkenal ngomongnya gini, angel. Haleluya. Haleluya. Ini loh saudara, sungguh akan terjadi. Tidak usah khawatir. Hidupmu itu ada dalam tujuan kekekalan. Ada rancangan keselamatan. Westo, berimanlah di sana. Bukan tujuan pada bosmu, bukan tujuan pada keuntunganmu, bukan tujuan pada sekedar bisnismu, bukan saudara. Kok Tuhan kasih begini. Oh saudara yang punya iman, saudara percaya ada perkara yang Tuhan mau kerjakan untuk supaya keselamatan terjadi. Tuhan akan membawa saudara pada visi 10 tahun ke depan, katakan amin. God bless you all.